Selamat malam Ibu. Selamat malam nak. Sebelum kita memulai tentang penjelasan KB implan atau KB susuk, sebelumnya boleh Ibu perkenalkan nama dan usia Ibu sekarang. Nama saya Elsie Tumorang. Usia saya sudah 42 tahun. 42 tahun. Sekarang kita fokus ke sini Bu. Baiklah Ibu, apakah saya bertanya nih tentang sedikit tentang KB. Dimana waktunya untuk 7 menit ke depan. Ibu, apakah Ibu salah satu dari penggunaan KB? Iya nak, saya menggunakan KB. Ibu penggunaan KB. Sebelum Ibu menggunakan KB, apakah Ibu telah mengetahui efek-efek samping dari KB atau tidak memikirkan risiko panjangnya? Kalau saya tidak ada memikirkan apa efeknya, penting KB-nya saya pakai gitu. Tidak memikirkan apa efek samping depannya atau apa risikonya. Lalu kalau boleh saya tahu nih Bu, Ibu memakai atau Ibu sebagai penggunaan KB, kalau boleh saya tahu jenis KB yang Ibu pakai itu jenis KB apa? Kan misalnya KB itu kan ada beberapa macam nih. Jenis KB yang Ibu gunakan sekarang KB apa Ibu? Kalau sekarang saya pakai itu KB-nya implan atau susu. Implan. Apakah sebelumnya dalam pemakaian KB ini Ibu tidak merasakan ada misalnya gangguan atau kontraksi pada saat selama penggunaan KB? Kalau selama saya pakai ini tidak pernah saya ada gangguan gitu. Saya tambah sehat ya. Sekarang Ibu kan sebelum saya nanti akan menjelaskan lebih dalam dari KB implan ini. Pertanyaan saya kembali, apakah Ibu ada menggunakan KB sebelumnya atau KB jenis lain sebelum KB implan atau KB susu ini? Sebelum saya pakai implan ini, saya sudah juga menggunakan KB pil ya, dan KB suntik yang 3 bulan itu, sekali 3 bulan. Baiklah Ibu, terima kasih atas tanggapan dari Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan nih supaya Ibu nanti kan dapat mengetahui bagaimana proses atau fungsi dari KB implan atau KB susu ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya. Ini pengertiannya, KB ini merupakan alat kontrasepsi yang di bawah kulit yang diletakkan dari sepertiga dari lengan siku. Di mana mengandung levonorgestrel atau hormon intestinal yang disusupkan di bawah kulit tadi, di sini kan di lengan atas sebelah dalam, yang berbentuk kapsul sialistik atau lentur. Di mana setiap batangnya mengandung hormon levonorgestrel untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sebelumnya ada macam-macam KB implan. Yang pertama itu saya akan jelaskan Ibu. Yang pertama itu ada no-plan yang berbentuk batang tabung kecil di mana panjangnya 3,4 cm, diameternya 2 mm. Yang kedua itu ada implanon atau sinoplan di mana berbentuk batang kapsul 65 mg dengan 3 keto desogestrol dalam jangka pemakaian 3 tahun. Yang tadi Norplan itu dalam jangka pemakaiannya 5 tahun. Yang ketiga itu ada jenis Jedena atau Infoplan di mana 2 batang kapsul dengan berat 375 mg jangka pemakaian 3 tahun. Kalau boleh saya tahu Ibu, jenis KB implan yang Ibu pakai dari antara yang ketiga jenis ini dalam jangka yang berapa tahun Ibu? Kalau yang saya pakai sekarang ini jangka 3 tahun. Jangka 3 tahun ya, berarti antara dengan implanon atau Jedena ya. Terus kita lanjutkan ya Bu. Cara kerja dari KB implan tersebut atau KB susuk, yang pertama itu untuk mengentalkan lendir rahim. Yang kedua itu mengganggu pembentukan endometrium. Dan yang ketiga itu untuk menghambat transpan sperma. Yang keempat itu untuk menekan terjadinya ovulasi. Baiklah Bu, tadi kan kita tidak berbicara tentang sharing-sharing efek-efek dari penggunaan KB implan. Sekarang saya akan beritahuan yang pertama itu tentang kelebihan dari pemakaian KB tersebut. Yang pertama itu sangat efektif memang kalau kita pakai
itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Tadi kan dalam jangka 3 tahun kan udah sangat lama ya kan. Nah, terus tidak perlu pemeriksaan dalam atau tidak perlu kontraindikasi atau konsultasi kepada dokter. Nah, terus tidak mengganggu senggama. Terus tidak perlu ingat jadwal. Misalnya kalau ibu nanti kalau mau melepaskan, itu bisa dilepaskan sewaktu-waktu kapan ibu mau melepaskan KB tersebut. Nah, terus setelah kelebihan, di sini juga ada kekurangan. Nah, dimana kita ketahui kalau ada kelebihan kan ada juga kekurangan. Ya. Nah, yang pertama itu kekurangannya itu melakukan tindakan pembedaan kecil kan. Itu kalau memakai susu itu kan harus dilakukan pembedaan kecil, dilakukan sayatan gitu. Nah, di dalam kan dimasukkan di bius, supaya tidak terasa sakit. Nah, terus tidak ada proteksi PMS. Kalau pemakaian itu tidak ada proteksi PMS atau disebut menstruasi di sana. Kalau Iya. kita mau. Saya tidak alami menstruasi selama pakai implan. Terus kalau terjadi apa? Misalnya kalau kita konsultasi itu harus datang ke klinik, tidak bisa di rumah. Misalnya kalau kita memasang atau membuka itu kan harus datang ke klinik kan. Tidak dianjurkan kita membuka sendiri karena kan itu dilakukan pembedaan kecil atau operasi kecil yang ditanam di sini. Nah, baiklah sekarang kita sampai ke efek samping. Nah, seperti yang saya lihat ini kan Bu. Nah, sebelum saya melihat dari apa catatan saya, yang seperti saya lihat sendiri, efek sampingnya itu terdapat flek-flek hitam di wajah ibu. Itu termasuk dari efek samping penggunaan KB tersebut. Terus setelah itu, apakah ibu sering merasakan sakit kepala? Nah, terus efeknya lagi berat badan naik atau turun. Kalau pemakaian itu kan misalnya pemakaian KB itu kemungkinan berat badannya naik atau kemungkinan berat badannya turun. Kalau perasaan saya badan saya naik, berarti itu sesuai ke tubuh ibu. Nah, terus itu ada rasa nyeri payudara saat pemakaian? Tidak pernah ya. Terus perasaan mual atau perasaan muntah? Tidak pernah. Kalau mood itu kan kalau bahasa awamnya kan mood itu sikap kadang kita kadang baik atau misalnya kadang melihat di sekeliling kita itu kita melihat tidak bagus suasananya, atau misalnya kita bersikap ramah, tiba-tiba kita bersikap tidak ramah kepada sekeliling kita. Kalau saya biasa saja ramah-ramahnya. Ya. Baiklah, saya perjelas kembali Bu ya. Kalau efek samping ini, kalau kita lama-lama ini memakai dari implan, mudah-mudahan tidak terjadi efek kanker payudara. Nah, akan tetapi kan kalau tidak sesuai bisa digunakan atau bisa langsung dianjurkan kepada dokter di konsultasi atau kepada tim medis lainnya untuk konsultasi tentang tusuk tersebut untuk membuka kalau tidak sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemakaian implan tadi. Nah, insisi sayatan yang digunakan kepada tangan dominan. Nah, tangan dominan itu misalnya kan tangan kiri, tangan dominan. Terus menghindari luka dari air selama 7 hari dan kurangi kontraksi gerakan. Itu saya laksanakan. Nah, terus melakukan kontrol setelah 7 hari. Setelah kontrol ini kan kita melakukan konsultasi kembali kepada bidan yang memasang KB itu, kita lakukan kontrol kembali kepada bidan tersebut. Apakah ibu sudah lakukan? Kalau saya pakai nggak ada apa-apa, jadi nggak pernah kontrol saya. Kalau bisa Bu, kalau saran saya, kalau misalnya pun tidak ada terjadi apa-apa, itu harus diwajibkan ada kontrol kepada bidan tersebut atau kepada perawat atau kepada dokter. Nah, terus pemasangan ini Bu, pemasangan ini kan harus dilakukan hari kedua sampai hari ke-7 setelah menstruasi atau PMS. Apakah ibu waktu itu memasang KB tersebut setelah hari kedua sampai hari ke-7 setelah menstruasi atau bagaimana? Kalau seingat saya ini karena dianjurkan pemerintah kan ada KB gratis. Waktu itu saya gratis ini di kecamatan. Terus
Seingat saya belum ada keluar apa haid saya, langsung pasang gitu. Ini sudah tahap kedua. Tahap kedua. Berarti tahap pertama udah pernah ya, Bu? Sudah pernah. Ini udah bersambung ini 2 tahap ini. Baiklah Ibu, demikianlah hasil penyuluhan dan terima kasih atas pertanyaan atau narasumber sebagai jawaban Ibu sebagai pengguna dari KB implan atau kita sebut sebagai KB susu. Nah, semoga KB ini tidak terjadi efek samping yang tidak kita inginkan ke depan. Amin. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Terima kasih. Bye. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, demikianlah hasil penyuluhan tentang KB implan atau KB susu yang saya lakukan kepada ibu saya sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan atau apa yang saya paparkan dalam penyuluhan ini berguna untuk masyarakat dan berguna untuk semua penggunaan KB di negara Indonesia ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam kesehatan.